Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama demi meningkatkan marwah ketuhanan dan keumatan diri. Tentunya dengan kita berbagi dan belajar. Alhamdulillah, pada waktu dan pertemuan ini saya akan mengajak kepada kita semua para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu tentang bagaimana mendirikan tauhid yang bersifat pendekatan dan penyatuan diri kepada Tuhan. Tuhan yang berasmakan Allah menjadi tujuan utama setiap umat, apapunlah itu, makhluk, hamba atau alam. Berbicara kita tentang kerahasiaan tertinggi bagi Allah adalah batin. Apa yang dimaksud kerahasiaan tertinggi? Yaitu adalah berhubungan batin salhudoim kepadanya. Berhubungan batin, siapa yang sanggup, batin mana yang bisa berhubungan dengannya. Ini yang dikatakan nafsu, yaitu batinku. Dalam kata nafsu, nafsu ini ditempatkan kepada kata diri. Kata diri yang dimaksud di sini untuk mengetahui makom diri itu sangat luar biasa. Menemui kesulitan kalau kita tidak memenuhi rukun-rukun dan adab-adabnya. Pengetahuan diri di sini ada dua. Makanya banyak orang yang memahami dan mengkaji diri diliput dalam hakikat. Kalau pengliputan hakikat, diri ini akan berukuran banyak. Tetapi kalau dalam masa tauhudun, diri ini hanya satu, yaitu ketuhanan, keinsanannya sendiri. Dalam pengetahuan pendapatan, pencarian tentang makom batin yang disembunyikan, yang dikatakan diri. Pencarian diri ini tidak mudah kalau hanya kita mendapatkan hakikatnya.
Harusnya pencarian diri ini adalah tajalli tertinggi, makom batin tertinggi. Pencarian diri adalah pencarian keumatan dan ketuhanan. Ini pengenalan wujud pada wujud itu sangat berbeda. Kalau kita mengkaji Tuhan, wujud pada diri, sifatnya ketunggalan Tuhan, berbeda kita mengkaji ketuhanan. Kalau ketuhanan wajib dikaji karena ketuhanan ini adalah bagian yang mempertuhan diri, mempertuhan keakuannya. Jadi kalau yang mempertuhan tidak dikaji, Tuhan dikaji, maka ini dikatakan tunggal. Kalau tunggal, kita tidak bisa menjalankan keumatan. Tetapi kalau kita sudah dapat mengkaji mana keumatan bagi Allah yang dinamakan diri, sangat banyak sekali kita lihat di luar sana untuk mencari dan mengaku sebuah diri umat dari Tuhan. Banyak hakikat yang mengembangkan makna, tetapi yang dibenarkan oleh Allah adalah kodrat yang bermakna, bukan hakikat yang banyak yang mengandung makna, tapi kok satu kodrat yang bermakna, yaitu diri. Di makom pengkajian tentang diri atau naf atau batinku, kata Allah, inilah yang harus menjadi tolak ukur kebenaran tertinggi. Dalam kata umat ada kandungan dua kodrat. Di satu dinamakan diri, yang satu disebut dengan manusia. Ini mengandung perjalanan yang berbeda. Kalau perjalanan diri itu bersifat jauhar, sudah ada dan tidak diciptakan. Ini yang dikatakan naf, aku fa'batin, batinku. Kalau dia berupa ciptaan, ini akan bersekutu dengan wujud tunggalnya dalam sholat, dalam zikir, dalam apapun perbuatan ibadah, langsung tidak langsung. Tetapi kalau kita melihat dari sisi ketuhanan, diri manusia yang dalam sebutan ini ada perbedaan yang sangat wajib diketahui. Sifat diri adalah jauhar yang datang, yang sudah ada tanpa diciptakan. Itu bagian dari Tuhan. Tetapi manusia melalui tajalli Allah yang akan menjadi kehambaan bagi diri, bagi Tuhan. Kehambaan sebagai wujud yang disebut dengan manusia, disebut dengan diri. Laksana kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sebuah wujud sudah dikuburkan dan sejarah tidak putus dalam cerita diri, kemana diri berpulang, kemana jasad bermakom, ini sudah menunjukkan perjalanan yang berbeda. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ini akan berbeda. Jadi kalau kita ingin mengkaji diri, kita harus mengkaji makom yang dua ini. Meskipun pada akhirnya akan menjadi dalam satu wujud, bukan maujud tapi wujud. Karena apapun itu berasal yang tidak berasal dari langit dan bumi. Jadi kalau kita memahami mana makom kodrat dan mana makom wujud, ini akan sempurna sekali di dalam menjalankan. Karena apapun ketinggian kaji, pemahaman syariat sampai marifat wujud sir batin setingkat apapun, kalau wujud dan maujudnya yang berasal dari wujud ini tidak diketahui, ini sama kita memiliki motor rusak, mobil rusak yang disimpan di dalam kamar, hanya bercerita, kenyataannya itu tidak bergerak.
Nah, ini yang dialami kebanyakan ilmu jatuh cerita, kodrat tidak berjalan, ilmu akan menjadi sejarah. Sementara yang dihadapi bukanlah cerita. Dalam keseharian bukan cerita yang dihadapi, dalam kematian juga bukan cerita yang dihadapi. Maka kita harus paham batasan pencarian kedua wujud tadi dalam nahunya, dalam sifat akuhu dan keakuan pada na yang telah selalu kita bahas. Tetapi kalau tidak bisa diwujudkan, apa arti bahasan itu? Sebuah cerita yang hanya dikenang, dan kita salut kepada yang bercerita. Yang mendengar cerita bodohnya dari dulu sama, tidak pernah ada perubahan. Ini kenapa? Karena tidak terjadi tajali atau perjalanan, atau memang dijalankan. Makanya diingatkan, jangan kamu berguru kepada orang yang bisa bercerita, tapi bergurulah kepada orang yang mampu memperjalankan. Nah, jadi di dalam kita memahami, kita kaji diri dan manusia ini berbeda. Ada diri yang dirahasiakan, ada diri yang diperlihatkan. Inilah diri yang dirahasiakan, golongannya ihsan. Sementara ada manusia atau diri yang diperlihatkan, ini namanya insan. Ini sangat berbeda para hadirin dan para jamaah sekalian. Pencarian dua kodrat an'am atau nahu tadi ini sangat berbeda. Kalau manusia, dia bukan sebuah batin hayat, dia bukan sebuah batin tersembunyi, tapi batin yang terlihat, atau dalam sifat tasawuf disebut am. Tetapi pengenalan, pemahaman terhadap kodrat manusia dengan diri, kalau ini tidak nyata dalam penjalanannya, ini akan membuatkan satu kekuatan tidak ada yang membuat kita bisa melaksanakan, atau yakin juga tidak bisa. Karena tidak ada perjalanan itu kalau kita tidak sampai ke tingkat tajalinya. Bagaimana bisa ibarat mobil kita tidak isi bensin dia bisa jalan? Bensinnya itulah yang dirahasiakan, yang tidak terlihat. Sementara mobil itu terlihat. Ini suatu kodrat yang berbeda. Maka Allah jadikan ada amal, ada ibadah. Sarananya itu sudah ada dua sarana. Jangan bercampur aduk dalam menjalankan atau dalam pencarian. Jasad adalah alam, namanya alam diri, yaitu insan. Itu jasad, alam. Nah, sebagaimana Allah katakan, jalalallahu insan alamul tawasid baina alamul mulki wassahadah wa baina fil malakut. Artinya manusia itu adalah alam yang ada di tengah dua alam. Manusia adalah alam yang ada di tengah dua alam. Nah, ini yang dikatakan oleh Qudsi Allah. Jalalahu insan alamul tawasid. Nah, ini baina alamul mulki wa sahadah wa baina fil malakut. Ini yang dikatakan wa ma bainahuma, di antara keduanya. Tetapi itu alam. Tapi alam yang dimaksud di sini jauhar, tidak alam yang berasal dari bumi dan langit, tapi di antara bumi dan langit. Nah, ini sifatnya. Kalau alam yang dikatakan sifat ada di antara dua alam, ini yang dikatakan dengan muluk, al-muluk. Jasad ini adalah sifat sebuah kodrat alam, dinamakan al-muluk. Al-muluk ini namanya suatu alam yang berkodrat jasmani,
Dia bisa bicara, dia bisa mengerti, bisa disentuh, dan dia bisa bergerak. Ini alam, ini yang dikatakan al-muluk. Ya. Sementara di atas alam al-muluk tadi, alam yang di atas di antara keduanya tadi, nah, ini yang dikatakan yang bersifat mulki, al-mulki. Mulki ini dunia yang nyata, ya, dunia yang nyata itu mulki. Nah, itu alam juga, dan dia tidak bisa bicara. Nah, ya, dan dia bisa bicara dan tidak bisa bergerak. Nah, yang kedua, apa yang di bawahnya? Kalau memang di antara itu alam, itu yang dikatakan alam khalbi atau alam malakut, alam goib. Ini dikatakan dalam Al-Quran alam aras, alam kekuatan. Kalau di langit alam qudsi, alam kekuasaan. Nah, sementara ini alam. Nah, ini yang disebut dengan kata askor. Ya, askor itu maksudnya pengendali dari alam-alam lain. Karena saripati dari alam mulki, saripati dari alam malakut itu ada pada alam muluk, yaitu alam jasmani. Itu pengendalinya, itu derajatnya. Tetapi kalau tidak datang diri menempati alamnya atau menempati alam muluk atau jasmani, yaitu sebuah diri rahasia al-ihsan tadi, maka alam tidak akan pernah menerima atau menepati janjinya takhluk sebagai asal usul daripada dua alam lagi. Dan dia tidak akan bisa alam muluk ini menjalankan sebagai dohirnya alam insani ini untuk beradaptasi dengan insaniyah, yaitu alam semesta yang disebut dengan alam mulki. Disinilah pentingnya kita memahami bagaimana proses berdirinya diri rahasia yang Allah katakan amirnya diri, pemimpin dari segala diri, amirul mukminnya diri. Dialah yang akan memimpin. Karena kalau zahirnya asma isminya ini tidak dia datangi dan dia tidak muncul dalam ismi itu, maka tidak akan terhubung semua. Kenapa? Ihsan ini di luarnya adalah alamnya bernama insan. Jasad ini insan dikatakan alam muluk, dan di dalamnya adalah ihsan. Ihdilah artinya rahasia. San itu keumatan atau ya keumatan. Ini batin rahasia ini belum berwujud kepada batin yang terlihat. Nah ini ya, makanya ini yang akan menjadi satu, menjadi kodrat sebuah diri yang dinyatakan al-malikul hakul mubin. Al-malikul, dirikanlah al-hakul, diriku, mubin, dengan nyata. Perintah untuk mendapatkan sejatinya diri, harus mendapatkan diri yang sejati. Inilah ihsan yang akan bertajalli kepada insani dalam menghidupkan dan mengurus insaniyahnya. Ini yang dikatakan ketuhanan.
Jadi untuk mendapatkan kajian terhadap ungkapan diri yang sejati menuju sejatinya diri, ini pembahasan pencarian, ini sangat ada perbedaan. Mengkaji alam dengan sebuah wujud alam, wujud batin menuju alam batin. Apa alam batin? Ini sebuah alam semesta, ini adalah alam batin. Dan siapa yang terlihat ini? Ini adalah batin yang terlihat daripada aku. Sementara akulah yang sebetulnya yang terlihat. Inilah yang harus menjadi kenyataan di dalam pencarian kajian. Mengkaji usul pada batin terasia, diri yang sebenar-benar diri, dan mengkaji asal kepada alam semesta, asal usul. Tetapi yang di tengah-tengah adalah batin yang maujud. Inilah manusia. Manusia inilah yang batin yang maujud, yang tidak akan terbongkar rahasianya kecuali hanya aku dan engkaulah yang tahu. Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Aku adalah rahasiaan, engkaulah adalah terbuat dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Dan apabila engkau tahu, engkau tidak akan mampu menceritakan ke siapapun. Dan apabila engkau merasakan, engkau tidak akan bisa menceritakan ke siapapun. Karena kita sudah masuk ke alam diam dan rahasia. Alam diam adalah alam rahasia tertinggi. Ini pencarian diri dan manusia, disebut diri batin. Manusia itu alam batin. An'am ta'alaihim, itu alam batin. Tetapi untuk didapatkan derajat ketuhanan oleh diri alam batin, perlu dimunculkan diri rahasia, diri pemimpin dari segala diri. Diri yang akan mengurus alam, diri yang akan mengurus makhluk, diri yang akan mengurus umat. Ini dah batin. Ini batin. Batin Allah. Ini yang dikatakan batin Allah, yang dinamakan ihsan. Inilah diri rahasia. Nah, dalam pengkajian pencarian kepada jasad, ini sifatnya alam yang diletakkan di antara dua alam. Ini sudah kita katakan lam jalalah. Ini yang dikatakan lam jalalah. Dan yang bergerak itu sifat hamzah daripada lam jalalah itu sendiri. Dan yang naik napasnya adalah alif tersirat, dinamakan nafas. Naf adalah diri as sesungguhnya. Dan lam jalalah adalah pembentukan wujud. Sementara lam alif adalah seutuhnya. Bagaimana alif tidak bisa dilihat, lamnya alif juga tidak bisa dilihat, maka lam alif menjadi al. Itulah alam. Jalallahu insani. Jalallahu insani. Ya. Jalalah. Jalallahu insani alamul tawasid baina Allahumul mulki, tempat sujud, tempat mengarahnya, pedoman dan seluruh asalnya mulki, yaitu alam nyata, wasahadah, dan itu langsung dan berhubungan dengan alam langsung, wa baina fil malakut, dan ada bersembunyi di dalam alam yang tidak engkau lihat. Inilah Malik Yaumiddin, Malikul Hakul Mubin. Jadi itu siapa ya Allah? Ashadikul wa'adal amin,
itulah diriku, jangan kau ragu dan takut kepadanya. Itulah milikku, itulah batinku. Amin. Ternyata syahadatullah itu ada di dalam, syahadat tauhid ada di luar. Tauhidin wa tauhudun. Tetapi dalam kaji Tuhan dan ketuhanan, ingat, kalau kaji Tuhan jatuh ke aku, ketuhanan jatuh ke diri. Itu beda. Jangan dicampur adukan. Tidak mungkin tajalli wujud tunggal masuk ke dalam keumatan. Maka Allah mengutus hayatnya, batinnya untuk menjalankan ketuhanan di dalam perintah keakuan. Allah. Allah. Alif lam lam ha diutus dalam bentuk na, dan adalah yang mengutus. Itu adanya nahu atau husna. Dengan demikian pencarian dari kodrat, tajalli Allah, tajalli sirullah, berbeda dalam pencariannya. Inilah yang dikatakan sifat ismi munculnya wujudku. Maka tidak boleh kita orang Islam beriman, berilmu kepada sebuah tulisan. Tapi tulisan harus lebur jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat, ma'rifat lebur jadi kauni. Tidak boleh sangkut di tulisan, karena tidak boleh bertuhan keluar dari diri. Di mana leburnya tulisan itu hayat menjadi kitab. Di mana kitab itu hidup, disitulah ruhani hayat. Maka jadilah diri ini kitabullah. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau untuk memahami pencarian, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, barang siapa yang mengenal aku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Itulah ketuhanan tadi. Aku dan ketuhananku, Rabbi, berbeda dengan aku. Penyebutan Rabbi untuk na itu berbeda penyebutan untuk aku. Tapi kata Allah, man arafa rabbaha faqad khailan nafsah, apabila engkau tidak mengenalku, maka jadilah engkau diri yang bodoh. Apa bodoh? Sholat dia tapi enggak bertuhan, enggak tahu Tuhan. Terus mesti sembah siapa? Ngaji tahu, tapi apa yang dibalik ayat tidak tahu. Apa yang dibalik kodrat tidak tahu. Apa itu huruf tidak tahu. Apa itu Al-Quran tidak tahu. Tapi baca bisa. Nah ini kita belum menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Insya Allah dengan kita ada peningkatan pengetahuan dasar paling utama, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, ma'rifatullah. Kalau kita belum memahami bagaimana usulnya muncul pada naf diri batin dan bagaimana asal terjadinya alam diri batin bernama jasad atau manusia. Kadang kalau kita dikatakan manusia, kita sudah sampai hati nurani. Nah ini salah. Kita harus tahu hijaiyah, mim, nun, sin, ya itu seperti apa. Nas kalau dalam Al-Quran, nas itu apa? Perpaduan antara dua jalan. Jadi kalau kita sudah tahu mana diri kita dan mana alam diri, dan bagaimana diri ini menjadi panutan oleh sekalian alam, Allah katakan sudah jelas bahwasan mulki alamul mulki wasahadah, dia adalah pengendali alam mulki dengan langsung. Itulah kalau dia muncul yang namanya diri dan maujud dan bersatu. Kalau Tuhan tunggal masuk dan menemui seekor semut, itu sudah bersekutu.
Tidak mungkin. Nah ini makanya ada aras, kursi dan keramat. Ada kekuatan, ada kekuasaan dan ada keajaiban. Disitulah nilai tingginya arasullah itu. Tuhan tidak akan tercapai oleh ketinggian ilmu, tapi dia akan ada di sisi orang ridho. Dia akan ada dalam wujud orang ridho. Ingat itu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Alhamdulillah kita selalu bagaimana menjadi umat yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah. Insya Allah. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah semuanya, para kaum muslimin dan muslimat, insya Allah kita akan ketemu dan bertemu lagi di makom perjalanan tauhid berikutnya bersama guru mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi dalam makom YouTube Buya Pasaman Timur Indonesia, insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamun salina, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.